Matahari sudah condong ke barat. Ketika Pak Darto mendorong gerobak baksonya melewati jalan setapak yang sepi, roda besi berderit, menyanyikan lagu tua tentang nasib yang tak kunjung berubah. Di belakangnya, Bu Mirna memegangi termos kuah yang masih separuh penuh. "Hari ini cuma laku 3 mangkok, toh," keluh Bu Mirna pelan. "Padahal tadi kita udah keliling kampung dari siang." Pak Darto hanya mengangguk lesu. Keringat membasahi pelipisnya, bukan karena lelah berjalan, tapi karena beban hidup yang makin menekan. Tagihan kontrakan menumpuk, gas nyaris habis, bahkan daging cincang di rumah tinggal cukup untuk 2 hari. Saat mereka melintasi pasar malam tua yang sudah hampir tutup, sebuah suara menggema pelan dari balik tenda biru tua yang remang. Mencari jalan keluar, mereka menoleh. Seorang lelaki tua duduk di atas tikar lusuh di antara sisa-sisa lilin yang hampir padam. Wajahnya keriput seperti tanah retak di musim kemarau. Sorot matanya tajam namun dingin, seperti mengenal rahasia yang tak pantas diucapkan. "Daganganmu tak akan pernah habis kalau kau tahu caranya," katanya sembari menatap panci di atas gerobak mereka. Pak Darto diam, tapi Bu Mirna, entah mengapa, melangkah mendekat. "Apa maksudnya, Mbak?" tanyanya, suara ragu bercampur penasaran. Lelaki itu tersenyum. Senyum yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Ada sebuah sendang di tengah hutan. Airnya bisa membuat apapun terasa lebih nikmat, tapi tidak semua orang bisa menemukannya. Kalian berdua cukup putus asa untuk dipilih. Pak Darto menatap istrinya, lalu kembali menatap si lelaki tua. Ini pasti lelucon atau penipuan, tapi mengapa jantungnya berdetak lebih kencang? "Mbak Sarwo?" Demikian, ia memperkenalkan diri. Memberi mereka sebuah mangkuk kecil dari tanah liat, penuh ukiran aneh. Mangkuk itu berwarna hitam legam, seperti habis terbakar, tapi terasa dingin saat disentuh. Letakkan ini di bawah pohon randu yang mati di ujung jalan setapak. Saat tengah malam, maka jalan menuju sendang akan terbuka. Pak Darto ingin menolak, tapi Bu Mirna menggenggam tangannya erat. "Kita sudah terlalu sering gagal," bisiknya lirih. Malam itu, di bawah gerimis yang turun perlahan, mereka berdiri di bawah pohon randu tua yang sudah lama dianggap angker oleh warga. Mangkuk itu mereka letakkan di tanah basah, lalu mereka menunggu. Dan ketika lonceng jam di kejauhan berdentang 12 kali, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Kabut tipis naik dari akar pohon, dan dari balik bayangan, jalan baru perlahan muncul. Jalan menuju tempat yang seharusnya tak pernah dikunjungi manusia. Kabut makin tebal saat tanah di bawah kaki Pak Darto dan Bu Mirna bergetar pelan. Akar-akar pohon randu merangkak seolah hidup, menciptakan celah sempit menuju lorong tanah yang tidak pernah ada sebelumnya. Meski tubuh mereka menggigil, langkah kaki keduanya terasa ringan, seperti ada yang membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa semua masalah akan selesai jika mereka mau menuruti aturan. Di ujung lorong itu, mereka tiba di sebuah sendang. Airnya bening, tapi permukaannya memantulkan langit yang tak ada bintangnya. Suasana di sekitar sendang begitu sunyi, tapi angin berbisik di telinga mereka. Tak ada pepohonan, hanya tanah basah dan bata-bata hitam yang melingkar seperti altar. Di tengah sendang berdiri seorang pria berjubah kelam dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam tongkat dari tulang yang bengkok. "Kalian datang dengan kehendak sendiri?" Pak Darto menelan ludah. "Kami butuh jalan keluar. Kami hanya ingin jualan kami laku, bisa hidup lebih layak." Sosok itu mengangkat wajahnya. Wajahnya tidak sepenuhnya tampak, seperti dilapisi kabut hitam yang bergerak. Namun tatapan matanya menusuk hingga ke dalam jiwa. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi kalian tidak akan membayar dengan uang." Suara itu tak keras, tapi menggema seolah langsung tertanam di kepala mereka. "Bawa air sendang ini, rebus bersama bahan bakso kalian. Sajikan hanya saat malam hari. Tapi jangan pernah bertanya dari mana rasa itu berasal. Dan satu hal lagi, setiap 7 hari, 1 mangkuk harus kau persembahkan di bawah randu, tanpa seorang pun melihat. Jika gagal, kalian akan menggantikannya." Tanpa sadar,
Bu Mirna mengangguk. Pak Darto hanya bisa menatap air sendang yang kini beriak kecil, meski tak ada angin. Sosok berjubah melambaikan tangannya, dan kendi tanah liat muncul di tepi sendang. Air di dalamnya berbau wangi, namun asing. Aroma yang belum pernah mereka hirup, tapi entah kenapa terasa menggoda saat mereka melangkah pergi. Jalan pulang sudah terbuka. Tanpa kata-kata, mereka kembali ke rumah. Dan malam itu juga, Pak Darto merebus kuah bakso pertama mereka dengan air dari kendi sendang siluman. Aroma daging menyebar ke seluruh gang, bahkan sebelum gerobak itu didorong keluar. Malam berikutnya, gerobak bakso Pak Darto tampak berbeda. Bukan secara fisik, tapi atmosfer yang menyelimutinya terasa ganjil. Seolah gerobak itu kini menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Kuah dalam panci besar mengepul pelan. Wanginya bukan seperti kuah biasa. Ada aroma asing yang hangat dan tajam, menggoda siapa saja yang menciumnya. Bahkan sebelum mereka membuka lapak, dua orang pemuda sudah menghampiri gerobak mereka. "Pak, baru buka ya? Aromanya menggila, Pak. Saya pesan 2 mangkok." Pak Darto dengan tangan gemetar tapi senyum tersungging menyajikan bakso pertamanya yang diracik dengan air. Sendang itu saat sendok menyentuh bibir si pembeli. Tatapannya kosong sejenak, lalu matanya melebar. Ini enak banget, Pak. Sumpah, saya belum pernah makan bakso seenak ini seumur hidup. 5 menit berikutnya, 5 pelanggan lagi datang. Padahal biasanya mereka bisa duduk. 1 jam hanya menunggu 1. 10 menit kemudian, antrean mulai terbentuk di tikungan jalan. Setengah jam, semua bakso habis dan pembeli masih terus datang. Beberapa bahkan menawarkan uang lebih hanya demi semangkuk sisa kuah. Pak Darto dan Bu Mirna saling menatap. Tangan mereka gemetar bukan karena lelah, tapi karena ketakutan dan kekaguman yang bercampur jadi satu. "Apa ini benar-benar terjadi?" bisik Bu Mirna. "Kita hanya perlu ikuti syaratnya," jawab Pak Darto pelan. 7 hari, kita harus siapkan 1 mangkok persembahan nanti malam Jumat. Malam harinya, setelah semua pembeli pulang, mereka menyisakan 1 mangkuk bakso, menaruhnya di dalam mangkuk tanah liat dari Mbah Sarwo di bawah pohon randu yang sama. Mereka meletakkannya tepat di tengah akar tua. Begitu mangkuk itu ditinggal, angin di sekitar mulai berputar pelan. Suara-suara tak jelas bergema dari kegelapan, seperti desahan dan bisikan samar yang tidak berasal dari mulut manusia. Bu Mirna menahan napas. Pak Darto menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat mereka kembali ke rumah, di depan pintu, ada secarik kertas kumal tertempel. Kertas itu basah, seperti habis dicelupkan ke lumpur, dan tulisannya seakan terbentuk dari arang gosong. Mangkok pertama diterima. Jangan ingkar. Gerobak bakso Pak Darto kini jadi perbincangan warga. Dalam waktu 3 malam, antreannya meluber sampai tikungan ketiga. Setiap orang yang mencoba selalu kembali esok harinya dengan tatapan kosong namun penuh harap. Namun di malam keempat, seorang pemuda asing datang. Bajunya kusut, rambutnya panjang tak terurus. Ia berdiri paling belakang, tak berbicara, hanya memandangi panci kuah dengan senyum lebar. Bu Mirna merasa ada yang janggal. Pemuda itu tak berkedip. Bahkan saat asap panas mengepul tepat ke wajahnya. Saat gilirannya tiba, ia hanya berkata, "1 mangkuk dan 1 tambahan untuk yang di belakangku." Padahal tak ada siapa-siapa di belakangnya. Pak Darto tak ingin membantah, menuruti saja. Pemuda itu makan pelan. Saat suapan terakhir masuk ke mulutnya, ia menutup mata dan tersenyum. Rasanya seperti rumah, gumamnya. Lalu ia pergi begitu saja, tidak membayar, tidak menoleh, menghilang di tikungan jalan. Malam itu, Bu Mirna gelisah. Ada bayangan di jendela kamar mereka. Saat ia mengintip, tak ada apa-apa. Tapi suara langkah kaki terdengar jelas di halaman. Besok paginya, Pak RT datang ke rumah mereka. "Semalam anak kos saya belum pulang. Ada yang lihat pemuda tinggi,
rambut panjang, baju lusuh. Pak Darto dan Bu Mirna saling tatap. "Tidak, kami tidak tahu," jawab Bu Mirna pelan. Namun malamnya, saat mereka membersihkan panci, di dasar wadah mereka menemukan kancing baju berkarat. Dan di bawah gerobak, ada bekas jejak kaki satu arah, menuju ke dalam rumah mereka. Bukan dari jalan, tapi dari arah pohon randu. Sudah 5 hari berlalu sejak Pak Darto dan Bu Mirna pertama kali mencampur air sendang ke dalam kuah bakso mereka. Namun anehnya, kuah di panci besar itu tak pernah berkurang, meski ratusan mangkuk sudah disajikan. Padahal semalam kita sudah habis lebih dari 50 mangkuk, Mas. Tapi pancinya tetap penuh. Bu Mirna mencoba menuangkan seluruh kuah ke dalam ember untuk dibuang. Namun setiap kali ember terisi dan dituangkan keluar, panci tetap berisi. Mereka panik, tapi di saat bersamaan, antrean makin panjang. Wartawan lokal mulai meliput, beberapa selebgram makanan datang. Dan satu video mereka jadi viral. Bakso terenak di desa terpencil. Dengan aroma kuah yang bikin lupa. Pulang, semakin ramai. Semakin tinggi keuntungan yang mereka dapat, tapi semakin besar pula rasa tak nyaman yang mereka rasakan tiap malam. Malam ke-6, mereka kembali menyajikan satu mangkuk persembahan di bawah pohon randu. Kali ini, mangkuk itu pecah sendiri saat diletakkan. Dari balik rerimbunan pohon, terdengar suara berat. "Mangkuk ini bukan untukku malam ini. Satu saja tak cukup." Pak Darto menggigil. Bu Mirna berusaha menenangkan diri, tapi telinganya mendengar sesuatu. Gumaman lemah seperti orang mengaji, namun dengan suara terbalik. Mereka segera kembali ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, ketika fajar menyingsing, kejadian mengerikan terjadi. Seorang ibu-ibu, langganan mereka sejak awal, ditemukan duduk di pinggir jalan, mengunyah tanpa henti. Padahal tidak sedang makan apapun. Matanya kosong, tangannya mencakar-cakar tanah. "Saya lapar." Aromanya masih ada. Kuahnya belum habis. Kuahnya belum habis. Ketika suaminya mencoba menariknya pulang, ibu itu menggigit lengannya sendiri. Dan dari balik pohon randu malam itu, ada 2 pasang mata baru yang memperhatikan persembahan. Hari itu, gerobak bakso Pak Darto makin ramai. Bahkan menjelang senja, pembeli masih mengular, tapi malam itu berbeda. Pelanggan ke-17 datang tepat pukul 9 malam. Ia seorang pria parubaya. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, matanya cekung seperti kurang tidur berminggu. Ia berdiri tanpa bicara, hanya menunjuk satu mangkuk, lalu duduk di bangku paling ujung. Saat mangkuk dihidangkan, pria itu menatap kuahnya lama, lalu ia berkata pelan, "Aromanya. Aku ingat ini. Ini aroma yang pernah kupendam 30 tahun lalu." Pak Darto menatapnya bingung. "Kau tidak tahu kan? Air dari sendang itu hanya milik mereka yang rela membayar lebih dari harta." Pria itu tidak makan. Ia hanya menghirup aroma dari mangkuk itu, lalu meneteskan air mata. "Anakku dulu hilang di sendang itu. Aku mencarinya setiap malam. Dan kini, aku tahu siapa yang memanggilnya waktu itu." Pak Darto dan Bu Mirna saling menatap. Tangan mereka dingin. Tapi pria itu bangkit lalu mendekat dan menepuk bahu Pak Darto. "Kalian sudah memulai. Tapi tak semua jalan bisa ditinggalkan begitu saja." Pria itu lalu berjalan menjauh. Tapi langkahnya berat. Di setiap jejak kakinya, daun-daun kering membusuk seketika. Seperti ada sesuatu yang menyerap kehidupan di sekelilingnya. Dan malam itu, saat Pak Darto menghitung uang hasil jualan, ia menemukan satu lembar uang yang basah kuyup dan berbau anyir. Di dinding dapur rumah mereka muncul goresan samar. 17. Tinggal 8 lagi. Dan dari dapur terdengar bunyi mangkuk jatuh, padahal semua peralatan sudah mereka cuci dan simpan. Malam itu, Bu Mirna merasa dapur mereka semakin dingin. Udara menusuk tulang, meski tungku masih menyala. Panci besar yang biasa mereka gunakan bergetar perlahan. Bukan karena api, tapi seolah ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Pak Darto membuka tutup panci dengan ragu. Uap tebal mengepul keluar. Di sela uap itu,
Mereka mencium aroma yang berbeda. Bukan aroma bakso, tapi lebih seperti daging yang pernah mereka kenali, tapi tak tahu dari mana. Bu Mirna mendekat dan berbisik, "Bau ini, kenapa mirip seperti waktu kita ke rumah sakit tua dulu?" Pak Darto tak menjawab. Ia mengambil sendok panjang dan mulai mengaduk kuah. Di dasar panci ada gumpalan daging yang tidak mereka masukkan. Daging itu bergerak sendiri, menggeliat perlahan, seperti bernapas. Tiba-tiba, dari arah jendela dapur, terdengar suara berbisik, "Masih 8. Tapi kalian sudah kenyang bukan?" Pak Darto refleks menutup panci. Tapi suara itu tak hilang. Justru pindah ke dalam rumah. Dari dinding, dari langit-langit, dari lantai kayu, suara-suara bisikan itu mulai membentuk kalimat-kalimat lain. "Daging yang kalian sajikan akan segera menjawab siapa kalian sebenarnya." Malam itu, Pak Darto bermimpi. Dalam mimpi, ia berdiri di pinggir sendang. Airnya hitam, dan dari dalam muncul tangan-tangan kurus, menunjuk ke arahnya. "Kau tukar kami demi mangkuk, kau tukar kami demi senyum pembeli." Saat terbangun, bajunya basah kuyup, tapi bukan karena keringat. Tangannya memegang sepotong daging mentah. Dan itu bukan daging biasa. Teksturnya terlalu manusiawi. Bu Mirna bangun dan melihat ke arah suaminya. Ia tak berkata apapun, tapi matanya menunjukkan rasa takut yang belum pernah ia rasakan selama hidup. Subuh menjelang. Kabut menggantung tebal di halaman rumah Pak Darto. Gerobak bakso yang biasa diparkir di bawah pohon randu, pagi itu tampak bergetar sendiri. Tidak ada angin, tidak ada gempa, tapi gerobak itu menggigil seperti makhluk hidup yang ketakutan. Pak Darto dengan perasaan tak tenang keluar untuk memeriksa. Roda gerobaknya basah seperti dilumuri lendir. Ada jejak tangan kecil-kecil menempel di bagian samping. Bukan seperti tangan manusia dewasa, tapi juga bukan tangan anak-anak. Lebih seperti tangan yang belum sepenuhnya terbentuk. Ia mengelap gerobak dengan kain, tapi bekas tangan itu tak bisa hilang. Dan saat ia membuka tutup panci, di dasar panci ada pecahan cermin kecil yang sama sekali tidak masuk akal. Cermin itu buram. Tapi saat Pak Darto menatapnya, wajahnya tidak terlihat, yang tampak hanya gerobak dengan seseorang sedang berdiri di belakangnya. Seseorang yang tinggi, kurus, dan mengenakan jubah anyaman bambu. Pak Darto langsung membuang cermin itu, tapi suara ketukan keras dari dalam gerobak terdengar 3 kali. Tok, tok, tok dari dalam gerobak. Seolah ada yang terkunci dan ingin keluar. Hari itu mereka berjualan lebih awal. Namun pelanggan pertama justru seorang nenek tua yang datang dengan mata terpejam. "Saya ingin 1 mangkuk untuk cucu saya," katanya. Dia tak bisa datang langsung, tapi dia suka makan di tempat seperti ini dulu. Sebelum hilang di sendang, Bu Mirna menyajikan semangkuk bakso. Tapi saat diberikan, nenek itu tidak membuka mata. Ia hanya mengangkat tangan dan menadahkan ke arah semangkuk itu. Setelah menghirup aromanya, nenek itu berkata, "Kalian sudah terlalu dalam. Daging kalian sudah mulai menjawab." Sebelum pergi, ia menambahkan, "Jangan bawa gerobak itu ke jalur barat malam ini. Ada yang menunggu. Kalau kalian tetap lewat, kalian akan pulang berdua, tapi tidak sebagai manusia." Dan saat mereka menoleh untuk melihat kepergian nenek itu, wanita tua itu sudah tidak ada. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah. Hanya aroma anyir dan dingin yang tertinggal. Malamnya, suara roda gerobak bergerak sendiri terdengar dari halaman. Gerobak itu perlahan berputar, menghadap ke arah barat. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang menyentuhnya. Malam itu, Pak Darto memutuskan untuk tetap melewati jalur barat, meski Bu Mirna berulang kali melarang. "Kita jangan menantang, Mas. Dukun itu pernah bilang, jalur barat hanya untuk yang siap membayar." Tapi gerobak mereka sudah mengarah sendiri ke sana, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan yang lebih aneh, saat mereka mendorongnya, gerobak terasa ringan, terlalu ringan, seperti tak membawa apapun di dalamnya. Padahal tadi siang, mereka mengisi penuh bahan bakso. Begitu mereka melewati batas tikungan menuju jalur barat, suasana berubah drastis.
Lampu-lampu rumah padam, angin berhenti. Daun-daun menggantung tanpa gerak, dan udara terasa lebih berat. Langit gelap tak berbintang, seolah malam itu tidak diizinkan untuk diterangi. Lalu, mereka melihatnya. Di tengah jalan tanah yang sepi, ada seorang anak kecil duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menutupi punggung. Kakinya ditekuk seperti sedang menunggu, tepat di depan gerobak. Pak Darto berhenti. "Nak, kamu siapa? Sudah malam, ini jalan bahaya." Anak itu tidak menjawab, tapi perlahan menoleh, menatap mereka. Wajahnya tidak punya mata, hanya kulit kosong dan senyum lebar. Terlalu lebar. Gerobak mereka tiba-tiba berderak keras, seperti ada yang menabraknya dari belakang. Mereka menoleh, tak ada siapapun. Ketika kembali menghadap ke depan, anak kecil itu sudah hilang. Tapi roda gerobak mereka mulai berputar sendiri. Kali ini lebih cepat. Pak Darto dan Bu Mirna hanya bisa mengikutinya, berpegangan sambil berlari. Seolah malam itu, gerobak itu sedang kembali ke tempat asalnya, di ujung jalur barat. Mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada sendang kecil di tengahnya. Airnya hitam seperti minyak, dan di tepinya berdiri sosok tinggi mengenakan jubah dari daun-daun kering. "Dukun itu, kalian membawa gerobak ini terlalu jauh," katanya. "Ia bukan hanya alat, ia adalah pintu, dan pintu itu sudah terbuka." Bu Mirna menggigil. "Apa maksudmu?" "Kami hanya ingin jualan, hanya ingin hidup lebih baik. Maka, kalian telah diberi. Tapi segala yang datang dari sendang, harus kembali pada sendang," ucap si dukun. Gerobak itu tiba-tiba mengeluarkan suara, seperti gumaman manusia, bukan satu, tapi banyak. Lapar, kembali, ganti. Dari dalam panci, uap keluar, membentuk wajah-wajah samar. Mereka semua seperti memohon, bukan untuk dibebaskan, tapi untuk dibagi. Malam itu, tanah lapang di pinggir sendang berubah menjadi sesuatu yang asing. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan lusuh, berjalan tertatih. Satu persatu, mengelilingi Pak Darto dan Bu Mirna. Ada yang masih tampak seperti manusia biasa, tapi sebagian lainnya menyeret tubuh tak utuh, atau mengenakan pakaian yang sudah menyatu dengan kulitnya. Semua menuju satu titik, gerobak bakso, dan dari dalam panci. Suara-suara itu semakin jelas. "Kami lapar. Kami harus disajikan." Sebelum fajar, Pak Darto ingin lari, tapi tubuhnya seolah ditancapkan ke tanah. Kakinya gemetar hebat, sementara Bu Mirna sudah bersimpuh, menangis tanpa suara. Sosok dukun berjubah daun berdiri tepat di belakang mereka. "Kalian ingin hidup mewah, tapi lupa bahwa sendang bukan cuma tempat meminta. Ia adalah meja makan, dan kalian adalah sajiannya." Gerobak itu bergetar keras. Tutup panci terlempar, mengeluarkan uap hitam pekat yang membentuk lingkaran di udara. Dari dalamnya, muncul sepasang tangan putih yang kurus dan panjang, lalu menggenggam sisi gerobak. Kemudian sebuah wajah perlahan menyembul, tanpa mata, tanpa mulut, hanya lekukan kosong. Pak Darto menjerit, namun suara jeritannya seakan ditelan oleh sendang. Tidak menggema, tidak terdengar keluar. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka mulai menari, bukan dengan kegembiraan, tapi seperti ritual kuno, mengantar korban kembali pada sumbernya. Bu Mirna mencoba membaca doa, tapi lidahnya terasa kaku. Tangannya menutupi wajah, tapi ia masih bisa melihat semuanya. Seolah mata bukan lagi satu-satunya jalan untuk melihat. Dan saat panci mulai mengisap semuanya kembali ke dalam, termasuk uap, angin, dan cahaya bulan, suara dukun bergema, "Terakhir kali, kalian tak akan dikenang sebagai pedagang, tapi sebagai rasa yang tak pernah dimengerti oleh lidah manusia." Keesokan paginya, warga menemukan gerobak bakso tanpa pemilik, terparkir di pinggir sendang yang tak pernah ada sebelumnya di desa itu. Erniatenan, tak ada riak, tapi aroma yang keluar dari gerobak memancing antrian panjang lalat dan anjing liar di sisi panse. Tertulis dengan aram, "Terima kasih sudah mencicipi."